Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 putri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan bab yang selanjutnya, bab tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, kemarin sudah sampai di mana wafatnya Rasulullah SAW yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu duha tahun 11 Hijriah. Nah, maka terjadi perbincangan di antara kaum muslimin siapakah yang akan menjadi pemimpin pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebagai keharusan bagi kaum muslimin untuk memilih seorang khalifah, artinya pengganti jadi pengganti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi urusan mereka. Maka kaum Muhajirin dan Ansor pun berkumpul untuk mendiskusikan siapakah yang berhak untuk menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah SAW. Terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Terpilihnya Abu Bakar sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memilih Abu Bakar ketika beliau sakit dan tidak bisa mengimami kaum muslimin. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya Fatimah Aisyah radhiyallahu anha dia memberikan masukan kepada kaum muslim kepada Rasulullah agar jangan menjadikan bapakku sebagai imam karena dia bacaannya lembut, hatinya lembut, suka menangis, nanti tidak membuat orang-orang tidak khusyuk. Tetapi Rasulullah SAW bilang muru Abu Bakar, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka ini suatu isyarat kepada kaum muslimin bahwasanya sepeninggal beliau, apabila beliau ada udzur atau beliau wafat nanti yang menjadi imam atau menjadi pemimpin memegang kekuasaan adalah Abu Bakar Rasyid. Dan ini termasuk pilihan yang langsung dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diikuti oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib yang kita sebut dengan al-Khulafaur Rasyidin, pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum, di sini ada ya, alaikum itu salah harokatnya, harusnya bisunnati ya, bukan basunnati. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Naam, Rasulullah SAW pernah bersabda, wajib bagi kalian kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Dalam hadis yang lain tidak al-mahdiyyin ar-rasyidin, tapi wa sunnatul khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin, khulafa'ur rasyidin yang dia mendapatkan petunjuk. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan rekomendasi kepada mereka bahwasanya kepada kaum muslimin bahwasanya orang-orang atau khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya adalah al-mahdiyyin, mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-khilafatu fi ummati salasun, kekhalifahan pada umatku selama 30 tahun yang itu akan dipegang oleh keempat orang tersebut. Nah, ini adalah nasab Khulafaur Rasyidin yang semuanya dari Bani Ka'ab, semuanya dari suku Quraisy, semuanya dari kekhalifahan itu semuanya dari suku Quraisy. Maka nanti kalau setelah Khulafaur Rasyidin selesai masanya, maka orang-orang akan mencari kekhalifahan itu pasti berasal dari suku Quraisy ya. Nah,
ini tidak saya panjang lebarkan, kalian bisa baca sendiri di sini nasab dari Khulafaur Rasyidin. Masuk yang masalah selanjutnya, masalah pertama mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasab dan kelahiran beliau. Nasab khalifah pertama Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, namanya ya, jangan sampai kalian lupa, namanya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Tamim Al-Quraisy, atau bisa dikenal dengan Abdullah bin Abi Quhafah. Utsman itu bapaknya, kunyahnya Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Nabi SAW memberi beliau nama kunyah Abu Bakar karena beliau orang yang bersegera untuk masuk Islam. Mengapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Kenapa? Ini tugasnya satu. Kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa. Adapun dari kalangan orang yang beriman pertama kali secara keseluruhan adalah Khadijah radhiyallahu anha. Adapun dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan budak ada Zaid, dan dari kalangan pemuda ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Utsman bin Amir atau Abu Bakar As-Siddiq ini beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Berarti umurnya dengan Nabi SAW adalah selisih 2 tahun lebih tua Nabi daripada Abu Bakar. Tapi Nabi mendapatkan atau menikahi anaknya Abu Bakar. Pertumbuhan dan keutamaan beliau. Beliau ini tumbuh dan dalam kehidupan yang mulia. Beliau ini pada zaman jahiliyah tidak pernah sekalipun ikut menyembah Lata, Uzza dan Manat. Beliau masih dalam keadaan fitrahnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk beliau ini tidak pernah juga minum khamar. Yang kedua, beliau merupakan temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah maupun sebelum kenabian. Temannya masa kecil, temannya ketika dewasa, dan teman ketika sebelum menjadi nabi, dan setelah menjadi nabi tetap menjadi temannya. Abu Bakar merupakan laki-laki dewasa yang pertama kali masuk ke Islam. Tadi sudah saya terangkan. Berapakah usia beliau pada saat itu? Berarti usianya Rasul SAW diutus menjadi nabi pada saat usia beliau 40. Berarti masuk Islam Abu Bakar beliau umurnya 38. Abu Bakar 38, Nabi Muhammad 40 tahun. Yang selanjutnya, beliau termasuk yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu ditemani itu, dan menjadi sahabat Nabi ketika di dalam goa. La tahzan innallaha ma'ana. Surat yang sangat populer sekali. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bersama Nabi dalam gua dan di atasnya mereka melihat orang-orang kafir Quraisy sudah ada di atas mereka.